Sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Kristus, mari kita saling mengingatkan untuk terus berdiri di atas firman-Nya. Dengan iman, kita kalahkan dunia, dan dengan kasih kita menolong sesama. Itu menjadi slogan dalam keseharian kita, melalui pembacaan sabdanya. Berarti, kita mohon agar ditambah-tambahkan iman dalam diri setiap anak yang mengikuti saat teduh PDKA. Yuk, kita tidak buang waktu. Segera ikuti Bu Yuli menguraikan tentang sejarah timbulnya orang Samaria. Oh, yang ini sering dijelaskan oleh guru. Tapi jujur, Kela belum tahu siapa mereka. Senang sekali ya anak-anak, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kesempatan untuk kami sekali lagi boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukakan pikiran kami, hati kami, untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Dan Tuhan yang memampukan pembicara untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di kerajaan utara atau kerajaan 10 suku itu muncul sebuah bangsa yang baru, yaitu Samaria. Orang-orang Samaria ini merupakan keturunan dari perkawinan campur antara orang-orang Israel yang masih tinggal di wilayah Israel dengan orang-orang yang dikirimkan oleh raja-raja Asyur. Orang-orang ini tentunya bukan orang-orang yang percaya kepada Allah Yahweh. Orang-orang Samaria ini mendengar berita bahwa orang-orang Israel yang di pembuangan itu sudah kembali ke tanah Samaria dan mereka akan membangun kembali rumah Allah. Maka orang-orang Samaria ini menawarkan bantuan mereka untuk ikut membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Anak-anak, orang Samaria ini menawarkan bantuan dengan alasan bahwa mereka juga terus mempersembahkan korban kepada Allah. Padahal mereka sebenarnya bukan mempersembahkan korban kepada Allah Yahweh. Mereka mempersembahkan korban kepada patung anak lembu emas buatan tangan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang sudah melanggar perjanjian kovenan dengan Allah. Anak-anak, selain itu, orang-orang Samaria ini adalah hasil perkawinan campur antara orang Israel dengan bangsa lain yang tidak percaya kepada Allah Yahweh. Ini pun melanggar perjanjian kovenan Allah. Tawaran dari orang Samaria ini disikapi oleh Zerubabel, Yesua, dan kepala-kepala keluarga orang Israel yang kembali ke tanah Samaria atau ke Yerusalem ini, yaitu mereka menolak tawaran tersebut. Hal ini membuat orang Samaria menjadi memusuhi orang-orang Israel yang ada di Yerusalem ini. Apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Samaria? Mereka memberikan suap kepada penasihat-penasihat dari Raja Kores. Lalu para penasihat ini memberitahukan kepada Raja Kores bahwa orang-orang Yahudi ini kalau sampai bisa menyelesaikan pembangunan rumah Allah ataupun tembok-tembok kota Yerusalem,
maka mereka tidak akan lagi membayar pajak kepada raja, yang artinya akan mendatangkan kerugian kepada raja. Selain itu, di dalam kitab riwayat nenek moyang raja juga dituliskan bahwa orang-orang Israel ini adalah orang-orang durhaka. Mereka itu selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Mereka ini juga mempunyai sifat selalu memberontak kepada raja-raja. Karena itu maka orang-orang ini atau kota ini terus dibinasakan. Wah, berita ini membuat Raja Kores kemudian mengambil keputusan. Dia kemudian memerintahkan untuk orang-orang Israel ini menghentikan pekerjaan pembangunan kembali rumah Allah. Akhirnya terhentilah pekerjaan pembangunan rumah Allah ini, bahkan sampai tahun kedua pemerintahan Darius, Raja Persia. Anak-anak, ketika orang Israel mendapatkan tawaran bantuan dari orang Samaria dan mereka menolaknya, itu bukan karena iman mereka hebat, tetapi karena kemungkinannya kesombongan akan kebangsaan mereka. Sedangkan orang Samaria sendiri menawarkan bantuan itu bukan dengan hati yang tulus. Hal ini bisa terlihat dari usaha orang Samaria untuk menghentikan pekerjaan pembangunan rumah Allah ini. Anak-anak, pekerjaan pembangunan rumah Allah itu tentu sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi meskipun sesuai dengan kehendak Allah, itu tidak menjamin tidak adanya gangguan. Satu gangguan itu diizinkan oleh Allah untuk menguji iman dari anak-anaknya. Juga menguji apakah anak-anak Allah ini mengandalkan Tuhan ketika mereka menghadapi persoalan kehidupan. Dengan adanya ujian ini, nantinya akan terlihat bagaimana kekokohan iman dari anak Tuhan. Iman yang kokoh akan membuat anak Tuhan mengandalkan Tuhan sepenuhnya ketika menghadapi ujian iman. Orang yang beriman kokoh tidak akan mundur dari pekerjaan Tuhan ketika menghadapi gangguan-gangguan. Bagaimana dengan iman anak-anak dan iman ibu? Tuhan akan memberikan ujian untuk menguji iman kita. Jadi, suatu ujian atau gangguan di dalam kehidupan itu bukan semata-mata karena Tuhan marah kepada kita, tetapi itu bisa menjadi satu ujian iman. Marilah anak-anak, kita terus boleh memiliki iman yang kokoh dan mengandalkan Tuhan di dalam situasi sulit kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Tuhan yang mengasihi umat Tuhan, Tuhan pula yang terus memberikan ujian kepada umatnya. Sehingga dengan ujian ini umat Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam iman, boleh memiliki iman yang kokoh dan boleh terus hidup mengandalkan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga ketika kami menghadapi ujian, kami bukan lari dari Tuhan dan kami bukan berhenti mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi justru kami boleh terus semakin kokoh di dalam pengiringan kami akan Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bersyukur karena Tuhan sudah hadir dan memberkati perenungan firman. Mohon Tuhan menolong kita bisa menumbuhkan benih yang kudus dalam hidup kita. Ketika perkataan Tuhan sudah tiba di hati sobat PDKA, biarlah kita berhati-hati. Belajarlah dari pengalaman bangsa Israel, yaitu dengan bergantung pada Tuhan, maka kita keluar sebagai pemenang iman. Terpujilah Tuhan, yang rela tinggal di tengah umatnya lewat firman. Untuk besok, sampai pada Esra pasal 5-6. Sampai jumpa.